Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilianti Setiawan, kelas 1E Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Sistem Informasi. Yang menjadi tujuan saya mengambil judul tersebut adalah untuk menjelaskan sistem informasi itu sendiri. Banyak kalangan yang mengetahui sistem informasi tapi tidak memahami apa itu sistem informasi. Yang menjadi latar belakangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi adalah adanya masalah yang timbul dari sistem yang lama dan untuk meraih kesempatan dalam berbagai hal. Ada juga yang memengaruhi faktor dari aturan pemerintah. Baik, kita akan memasuki penjelasan saya membuat karya ilmiah dalam judul Peningkatan Sistem Informasi. Peningkatan Sistem Informasi. Teori sistem informasi menurut para ahli mendefinisikan sistem informasi menurut James Havery, sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut George H. Bortner, informasi adalah data yang diperoleh sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat sistem informasi. Yang pertama adalah organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kedua, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ketiga, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan barang yang tersedia. Lalu, pemakai sistem informasi. Sebagian besar sistem informasi berlandaskan komputer terdapat di dalam suatu organisasi dalam berbagai jenis. Mereka menggunakan sistem informasi untuk menggunakan teknologi-teknologi saat ini. Komponen dan kegiatan sistem informasi. Yang pertama, hardware. Hardware terdiri dari komputer, printer, dan jaringan. Yang kedua, software. Software merupakan kumpulan dari pemerintah yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga, prosedur. Prosedur merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Yang keempat, data. Data adalah dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntut operasional dan teknis. Yang kelima, manusia. Manusia yang terlibat dalam komponen manusia adalah faktor utama, seperti manusia memimpin sistem informasi. Lalu untuk kegiatan ada input, proses penyimpanan, output, dan kontrol. Input menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses.
Proses menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. Lalu, output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut. Lalu, penyimpanan, untuk penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut. Lalu, untuk output adalah suatu kegiatan untuk menyimpan data. Lalu yang kelima, kontrol. Kontrol adalah suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Peningkatan sistem informasi. Informasi menjadi penting karena berdasarkan informasi, para pengelola dapat mengetahui objektif organisasi dan perusahaannya. Sebuah informasi digunakan untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk mendukung kebutuhan informasi atau bisnis pada sebuah organisasi dan para pengguna sistem. Lalu, hal mendasar dalam peningkatan sistem informasi, dalam pengembangan dan perencanaannya, penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakaian akhir. Pengembangan dipengaruhi sejumlah hal, yaitu produktivitas dan reliabilitas. Produktivitas saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, baik, dan cepat. Lalu untuk reliabilitas itu adalah waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum. Tujuan dalam peningkatan sistem informasi, perlunya pengembangan sistem. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan. Lalu yang ketiga, adanya instruksi. Dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke baru, diharapkan terjadinya peningkatan sistem yang baru, antara lain performance, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Performance, yaitu kinerja sistem harus lebih efektif. Informasi, peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi, keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Lalu, kontrol, pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu, efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Yang service adalah peningkatan terhadap pelayanan yang diberi. Prinsip peningkatan sistem informasi. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setiap sistem memerlukan manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan. Lalu, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Setiap sistem pasti membutuhkan biaya yang bermodal besar untuk mengembangkannya. Lalu, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem. Oleh sebab itu, perlunya orang terdidik yang terlibat untuk mengembangkan dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan memberi solusi.
Lalu, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Dengan tahap-tahap tersebut, perencanaan dapat terkoordinir dengan baik. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Nah, di sini memang berlainan dengan tahap yang keempat. Tapi tidak semua output harus dirancang terlebih dahulu. Lalu, jangan takut membatalkan proyek, karena proyek yang sudah memiliki keraguan atau kesalahan tidak akan memiliki kesempurnaan. Maka ada baiknya membatalkan proyek tersebut. Pendekatan dalam peningkatan sistem informasi. Siklus hidup peningkatan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. SDLC tradisional. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Lalu prototyping. Prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Tahapan peningkatan sistem informasi, yaitu survei sistem. Survei sistem ini harus dilakukan karena menjadi awal dan faktor utama. Lalu, analisis sistem. Analisis sistem merupakan sebuah teknik pemecahan masalah. Yang ketiga, desain sistem. Desain sistem ini lebih fokus pada bagaimana sistem itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, pembuatan sistem. Pembuatan sistem ini menggunakan rancangan yang telah dibuat. Lalu implementasi sistem. Sebelum implementasi sistem, hal yang penting harus dilakukan adalah konversi, pelatihan, dan testing. Lalu pemerintahan sistem, pemeliharaan sistem. Untuk menjamin pemeliharaan sistem ini untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasi. Alat-alat dalam peningkatan sistem informasi adalah hipodiagram, data flowgram, CADT diagram, dan struktur chart. Yang kelima, warrior atau OR diagram. Yang keenam, Jackson diagram. Grafik umum dalam peningkatan sistem informasi. Bagan untuk menggambarkan aktivitas seperti bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir kerja keras, bagan alir hubungan database, bagan alir proses, dan bar chart. Bagan untuk menggambarkan hubungan personil seperti bagan distribusi kerja dan bagan organisasi. Bagan untuk menggambarkan tata letak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam karya ilmiah mengenai judul peningkatan sistem informasi tersebut adalah informasi sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Dan teknologi informasi akan lebih membantu manusia untuk mendapatkan banyak informasi. Walau begitu, setiap pengguna teknologi informasi harus menggunakan dengan semestinya dan tidak merugikan siapapun. Sebuah informasi yang baik dapat dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang baik pula. Pengembangan sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan melakukan pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau masalah pada sistem informasi dan dapat menghemat biaya pengeluaran bagi sebuah perusahaan atau organisasi.
kita memang menggunakan sistem informasi. Dari tahun ke tahun, sistem informasi membuat peningkatan. Ada baiknya kita mengetahui jalan prosedur saat melakukan peningkatan atau pengembangan tersebut. Sekian dari saya, semoga kalian memahaminya dan bermanfaat untuk kalian. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.